Bu. Oke. Ya, sudah di-record. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat yang sangat luar biasa. Tak lupa salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita baca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adapun materi kami yaitu berjudul mampu memahami model rangkaian manipulasi massa pada kaki. Nama kelompok Maharani Sanjaya, Tata Pariansa, itu saya sendiri, terus ada Gus Romi, dan ada Ali Mansyah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Gus Tomi. Oke, baik, terima kasih Tata Pariansa. Akan presentasi kami. Ini massa pada kaki memiliki atas tumit jemari kaki. A. Usap telapak atas jempol. Awal ujung jemari Ini Gus. Ya. Mungkin sinyal ya, Gus Tomi sinyalnya buruk. Oke, ini Aliman. Bisa dibaca enggak? Aliman Syah. Aku tahu. Ya, baca. Ya. Teknik manipulasi massa pada kaki. Memijat telapak atas, telapak bawah, dan jemari kaki. A. Usap telapak atas dengan kaki dengan jempol. 1. Awali dari ujung jemari kaki dan gerakan perlahan ke pergelangan kaki. Usap kembali ke telapak kaki. Dimulai dari pergelangan tekan dengan kuku memakai jempol. Dalam tangan Anda. Mulai dari tangan Anda. 2. Gerakan naik turun kaki 2-3 kali. 3. Jaga kaki tetap dekat dengan area dada Anda. Dengan badan condong ke depan, postur ini membantu Anda memberikan tekanan yang pas pada kaki. 4. Pastikan Anda menggunakan kekuatan berat badan. Alih-alih otot di jempol untuk memijat kaki. Hanya menggunakan otot di jempol akan membuatnya kram dan mudah lelah. Lanjut. Pijat lengkung kaki. Gunakan hanya jempol untuk menekan lekuk telapak bawah kaki secara ringan. Persis di bawah pangkal jemari kakinya. Gerakan satu jempol searah jarum jam dan jempol lainnya berlawanan arah jam dalam lingkaran kecil. Lakukan selama minimal 30 detik. Gosok tumit kaki. Gerakan jempol naik turun tendon Achilles yang memanjang dari tumit dan pergelangan kaki ke otot betis. Gosok tumit kaki secara melingkar dengan jempol Anda. Anda mungkin perlu mengangkat kaki dengan satu tangan sehingga bisa mengakses tumit. Kulit di area cenderung kering atau keras sehingga Anda bisa memakai minyak atau lotion pijat untuk mengurangi gesekan. Remas dan tarik setiap jemari kaki. Tahan kaki dengan satu tangan, persis di bawah lekuknya. Dengan satu tangan letakkan jempol tangan Anda di atas jempol kaki.
Jari telunjuk Anda harus berada di bawah jempol kaki. Putar jempol kaki agak ke satu sisi dan tarik jempol dari atas ke bawah. Gerakan kembali ke atas jemari dan remas dengan jempol dan jari telunjuk. Lakukan pada setiap jari kaki untuk melemas dan melaksanakannya. Usap naik turun setiap jari kaki dengan jemari Anda. Pegang kaki dengan satu tangan, persis di belakang tumit. Letakkan jari telunjuk tangan lainnya di antara jemari kaki. Geser jari Anda menuju pangkal jari kaki, lalu kembali ke ujungnya. Lakukan 2-3 kali di antara jemari kaki. Fokus pada satu kaki setiap kalinya. Biarkan kaki lainnya terendam air hangat atau relaks di bantal. Lakukan pijatan dasar pada satu kaki terlebih dahulu dan alihkan perhatian pada kaki lain. Ulangi gerakan yang sama untuk setiap kaki sehingga keduanya terasa rileks. Melakukan pijat mendalam di pergelangan dan telapak kaki serta titik-titik tekanan. 1. Lakukan pijat mendalam pada pergelangan kaki. 2. Gunakan kepalan tangan Anda pada telapak kaki. 3. Berikan tekanan pada area tertentu di kaki. Oke, selanjutnya Maharani. Lakukan pijatan mendalam pada pergelangan kaki. Temukan area kosong di bawah pergelangan kaki. Gunakan jempol atau jari telunjuk untuk meremas area ini secara ringan selama beberapa detik. Anda kemudian bisa menggunakan jempol untuk membuat gerakan melingkar di sekeliling pergelangan kaki. Berikan tekanan merata di area ini untuk melaksanakannya. Gunakan kepalan tangan Anda pada telapak kaki. Untuk pijat yang lebih mendalam, pegang tumit kaki dengan satu tangan, kepal tangan lainnya, dan tekan telapak kaki dengan lembut. Gerakan kepalan pada telapak kaki secara melingkar, seperti melumatkan adonan. Kemudian, geser naik turun telapak kaki. Langkah ini akan membantu melemaskan area ini secara lebih mendalam. Berikan tekanan pada area tertentu di kaki. Anda bisa melemaskan area tertentu di tubuh seseorang dengan memijat area tertentu di kaki. Tekan area-area ini dengan jempol dan jari telunjuk untuk membantu meringankan masalah yang dialami seseorang. Layaknya pijat refleksologi, Anda bisa menekan. Rendam kaki dalam air panas dan irisan buah. Minta orang yang dipijat untuk duduk nyaman di kursi. Lalu tuangkan air hangat sebanyak 15-20 liter ke ember atau baskom. Potong beberapa irisan lemon atau jeruk dan masukkan ke air. Minta orang yang dipijat untuk memasukkan kakinya secara perlahan ke air dan diamkan selama 5 menit. Lanjut. Keringkan kaki dengan handuk bersih. Setelah orang yang dipijat menikmati rendaman kaki selama 5 menit, duduklah di depannya dengan bangku atau bantal. Bentangkan handuk bersih pada bantal dan letakkan di paha Anda. Angkat kedua kaki dari air dan gunakan handuk bersih untuk menepuk-nepuk kaki hingga kering. Tuangkan sedikit minyak atau lotion pijat kecil ke tangan Anda. Saling gosok kedua tangan Anda untuk menghangatkan lotion. Memakai minyak atau lotion akan membantu usapan antara kedua tangan Anda dan kaki orang yang dipijat tidak terasa kasar dan menggesa.
Teknik memijat kaki secara teratur. Biasakan memijat setidaknya sekali seminggu. Pilihlah waktu ketika Anda mengetahui si dia membutuhkan pelepas stres. Misalnya setelah lembur atau seusai makan malam. Latih pijatan Anda sehingga lebih baik dan pelajari apa yang direspons baik selama pijat kaki. Baiklah, mungkin itu saja dengan masas pada kaki. Ini Bu, ke kelas Palembang dulu ya Bu? Lanjut. Oke, silakan untuk kelas Palembang. Palembang sudah datang. Palembang. Mungkin terkendala sinyal, Pak. Sinyal. Jarang kuliah tuh Pak, Heri Pak. Sudah cetak khusus itu Bu? Sudah? Iya Pak. Nah Kabul, ini Kabul ada nih Pak. Kabul. Tunggu, Bu. Terkendala Ya. sinyal, Bu. Kamu Nah, di mana? Di dusun apa? Bu, ACC Hari, Bu. Mau masuk, Bu. Hostnya, Bu. Guru. 50. 50 orang. 50 orang guru. Oleh guru sebanyak. Mau mana men kita udah tahu dia meninggal loh. Ya, Indalayo. Kalau menunggunya ini kan belum. Jadi kita lanjut dulu tanya jawab kelas Indalayo. Ya. Baiklah Pak. Ya. Oke, pada teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, di sini kami membuka sisi tanya jawab untuk diskusi kita pada siang hari ini. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, Tata. Oke, Rizky. Marani, catat Ran. Oke, Ki, silakan Ki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oski Sahman dari kelas Indralaya kelompok 1. Baik, pertanyaannya. Seperti yang kita tahu,
penyakit rematik itu adanya pada bagian kaki. Apakah penyakit rematik boleh dimasas? Kalau boleh, bagaimanakah cara manipulasinya? Terima kasih. Baik, izin bertanya. Silakan Al. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeragi. Saya dari kelas Indralaya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelas Indralaya. Hampir mirip pertanyaannya sama tapi yang bedanya yaitu menyangkut penyakit atau sejenis penyakit varises di bagian betis kaki. Menurut kelompok kalian dan teman-teman, apakah bagian varises itu boleh dimasas? Jika boleh diperjelas, kalau tidak boleh, mengapa? Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau masih belum ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Sahaman. Langsung dijawab Pak atau nunggu presentasi dari Palembang? Bu Silvi. Ya, jawab aja. Jawab. Jawab aja Bu. Oke Bu. Oke. Yang pertama gitu kan, dari pertanyaan Rizky tadi, boleh tidak penyakit rematik itu dimasas? Kalau boleh, apa saja teknik masasnya? Gitu kan Ki? Betul tak? Bagaimana teknik manipulasinya tak? Oke. Yang pertama, masalah terkait penyakit rematik. Sebenarnya penyakit ini dikenal dengan sebutan rheumatoid arthritis atau RA. Ini adalah penyakit autoimun atau penyakit yang menyerang daya tahan tubuh diri sendiri. Rematik menyebabkan peradangan atau inflamasi kronik pada sendi.
Selain itu, penyakit ini juga menyebabkan keluhan nyeri sendi pada penderitanya. Oke, sebenarnya penyakit rematik ini tidak dilarang untuk dipijat, tetapi harus tahu teknik pemijatannya. Menurut dokter Dian Mega, pemijatan yang tidak tepat akan membuat daerah yang sedang meradang akan semakin terasa nyeri dan memperparah rematik itu sendiri. Coba bayangkan tujuan awal dari dipijat adalah untuk membuat sendi membaik. Tapi kalau sampai memperparah itu tentu menjadi sebuah bencana. Teknik pijatan yang disarankan untuk penderita rematik. Nah, yang pertama adalah myofascial release. Terus ada pijat refleksi, ada hot stone atau cold stone massage, ada trigger point dan sebagainya. Program terapi fisik atau rehabilitas medis pasien artritis yang dirancang oleh dokter juga umumnya meliputi teknik pemijatan yang sesuai dengan kondisi medis pasien. Jadi menyesuaikan bagaimana penyakit rematiknya tadi dari berbagai teknik manipulasi tadi, seperti itu. Mungkin seperti itu, Ki. Jadi boleh dimasas tadi ya, tapi dengan syarat mengetahui tekniknya, gitu ya? Ya, dari Dokter Mega tadi boleh dimasas, tapi harus tahu tekniknya atau rekomendasi dari yang bisa mijat profesional seperti itu. Jadi kalau seperti kita ini itu tidak boleh memasasnya, atau harus ke bagian ahlinya? Nah, tadi kan dijelaskan ini kan kita masih awal gitu kan. Nah, kalau kita pijit dengan kita pengetahuan yang rendah, maka bukan menyembuhkan, malah parah rematik itu atau nyerinya semakin parah gitu. Tadi disarankan boleh itu direndam dengan air panas gitu, biar menghilangkan stres karena nyerinya tadi. Gitu. Baik. Ada lagi, Ki? Alhamdulillah saya sudah mendapat ilmu baru. Kebetulan ibu saya ini sakit rematik tuh. Nah, kalau emang bisa dimasas oleh kita sendiri, mau bantu saya masas kan, tapi ternyata tidak boleh kan, harus menggunakan yang ahlinya. Nah, mungkin terima kasih jawaban dari saudara Tata. Terkait itu tadi, Ki, bukannya tidak membolehkan. Kalau Rizky paham dengan teknik yang tadi, boleh searching di Google atau langsung ke klinik dokter. Itu ada ininya di Google itu, cari aja klinik dokter. Di situ dijelaskan bahwasanya ketika harus mengerti teknik pemijatannya. Jadi kalau Rizky mau belajar dulu, boleh gitu. Sekalian kan orang tua juga. Mungkin gitu. Baik, Tata. Tapi nampaknya kalau mau ke sana kan sekarang kan lagi pandemi kan. Nah, mungkin lebih baik dikasih air hangat seperti saran Dokter Mega tadi kan. Oke. Terima kasih, Tata. Oke, Ki, makasih. Bagaimana kelas Palembang? Sudah bisa presentasi? Oke, sudah bisa. Oke, silakan. Heri, Belali. Bu, cawan Bu. Langsung lah, Her. Ibunya Ocaknya udah gawin. Langsung sprint aja. Kalau Palembang sudah bisa. Liga. Menayangkan hasilnya, Palembang laju. Ya.
Ya, sudah keluar itu. Lanjut. Lanjut. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Silvi Ariyanti dan Bapak Syafarudin MKes serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Baik Bu, saya lanjutkan ya Bu. Halo. Lanjut. Baiklah, di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi saya sama Kabul mampu memahami model rangkaian manipulasi transaksi. Baiklah, pertama-tama perkenalkan diri dulu, nama saya Heru Nofriansa dan teman saya Kabul Budiono. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saudara Kabul. Ya, di sini saya akan membacakan. Mesik adalah suatu cara penyembuhan yang menggunakan gerakan tangan atau alat terhadap jaringan tubuh yang lunak. Gerakan tangan dalam mesik ini disebut manipulasi. Mesik adalah seni gerak tangan yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan memelihara kesehatan jasmani. Kata masas berasal dari kata Arab, yaitu mas yang berarti menekan dengan lembut, atau kata Yunani mesin yang berarti memijat atau melulut. Selanjutnya, masas disebut pula sebagai ilmu pijat atau ilmu lulut. Para pelakunya biasa disebut dengan mesor atau pria dan mesos dan atau wanita. Lanjut R. Masas pada kaki diakhiri dengan masas pada telapak kaki yang akan merangsang dan menyegarkan kembali bagian kaki sehingga memulihkan sistem keseimbangan dan membantu relaksasi. Masas atau pijat akan dikombinasikan dengan minyak esensial lavender yang merilekskan. Minyak esensial lavender paling umum digunakan untuk masas karena kandungan aldehid yang bersifat iritatif bagi kulit hanya 2% serta tidak bersifat toksik. Kandungan ekster pada bunga lavender bekerja dengan lembut di kulit memberikan efek penenangan. Tujuan